Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Yosi dan Kak Desi di acara kita semua, yaitu acara Jam Kids. Oke, tentunya adik-adik sudah tidak sabar ingin memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Oke, sebelum itu tolong mainannya diberesin, kita siapin hati, kita beribadah kepada Tuhan. Semuanya konsentrasi, kita beribadah. Oke? Siapa yang masih ingat gerakannya Jam Kids? Angkat tangan. Saya Kak. Oke, sekarang kita coba semuanya. Apakah masih semangat pagi hari ini? Oke, ayo Kak, kita coba gerakan kita. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay! Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay! Semuanya semangat hari ini. Kakak senang banget bisa ketemu lagi dengan kalian. Oke, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa sebentar. Oke, lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati acara ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semuanya katakan amin. Nah, Kak Desi, Iya Kak Yosi. kita mau memuji Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tapi ngomong-ngomong capek dong kita dari pagi Enggak sampai dong, malam. Kak Yosi. Jadi Memang gimana, Kak? setiap detik kita juga memuji Tuhan. Tidak hanya dari perbuatan, tapi dari pikiran dan juga perkataan kita. Oh, gitu ya, Kak. Oke, sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan dari terbit matahari. Yeay! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Lagu berikutnya kita mau nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Oke, semuanya pakai gerakan ya. Ikutin Kak Yosi dan Kak Desi. Ayo bangkit diri. Kasih
Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Yuk dari awal. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselam, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Sekali lagi dari awal. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Oke, kasih Yesus tidak hanya indah, tapi juga tinggi. Oke, lagu berikutnya kita mau nyanyi Setinggi-tingginya Langit. Tetap semangat adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi Kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekarang gantian, adik-adik yang nyanyi. Sama-sama ya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal. Sama-sama Kak. Setinggi-tingginya Langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita teduhkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku.
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dari awal kita naikkan pujian ini, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, kita siapkan hati, kita mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Mari lipat tangan, semuanya matanya ditutup, ikutin Kak Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah bernyanyi untuk-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh dengan tertib dan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tanah yang subur dan ternak yang banyak, hiduplah seorang yang bernama Ayub. Pasti kita semua udah pernah mendengar kata ini ya, atau nama ini, yaitu Ayub. Ayub dikenal sebagai anak yang taat dan anak yang saleh oleh Allah. Dia juga memiliki istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau berbicara harta, dia memiliki banyak harta yang dimana ada kambing domba, ada unta, dan masih banyak yang lainnya. Kalau dijajarkan nih untuk jajaran orang kaya, dia termasuk salah satunya. Kalau dia mau beli apapun, pasti terpenuhi. Dia mau beli rumah, bisa. Dia mau beli mobil, bisa. Apapun yang dia mau inginkan dan dia mau beli, pasti terpenuhi. Nah, apakah sampai di situ ceritanya? Tentu tidak adik-adik. Mari kita lanjutkan cerita tentang Ayub. Pada suatu hari, Allah melihat iblis baru selesai berjalan mengelilingi bumi. Lalu Tuhan Allah berkata, "Hai iblis, apakah kamu lihat hambaku Ayub? Dia adalah anak yang taat dan dia tidak berbuat dosa." Dan apa yang dikatakan oleh iblis? Yang benar. Coba Tuhan ambil hartanya, ambil yang dia miliki semuanya. Pasti dia tidak lagi mengasihi engkau. Coba saja. Dan pada saat itu Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dan tiba-tiba di dalam waktu yang bersamaan, ternak-ternaknya dirampok oleh orang Sheba. Kambing dombanya disambar petir. Dan pada saat itu juga angin badai menghempas rumah tempat anak-anak Ayub untuk berpesta. Dan hingga akhirnya semua lenyap. Kambing dombanya semua mati. Ternak-ternaknya dirampok. Dan anaknya meninggal. Hal ini tidak membuat Ayub untuk marah atau bersungut-sungut dan mengutuk Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ayub bersyukur dan berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Luar biasa hebat adik-adik. Kita boleh berikan
2 jempol untuk Ayub. Bagaimana dia dengan tabah, dan dia tidak hanya tabah, tetapi rela kehilangan semuanya. Karena apa? Dia menyadari bahwa itu semua dari Allah. Penderitaan Ayub tidak hanya sampai di situ adik-adik, di mana dia mendapatkan musibah lagi, yaitu dia terkena wabah, yang dimana badannya gatal dan dia mengambil pecahan beling untuk menggaruk lukanya. Dan lukanya itu hingga ke tangan, ke leher, ke kaki, dari ujung kepala dan hingga ujung kaki itu terkena penyakit tersebut. Dan hingga akhirnya istri Ayub marah. Dia marah kepada Allah dan kepada Ayub. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sih semuanya ini terjadi kepada kita? Kemarin ternak semua mati dan dirampok. Sekarang kamu sakit. Mengapa Allah mengizinkan ini, Ayub? Bisa jadi istrinya berkata seperti itu kepada Ayub. Tetapi apa? Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak marah dan dia tetap mengatakan dengan jawaban yang sangat menakjubkan. Adik-adik tahu dia berkata apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja, sedangkan yang buruk kita tidak mau terima? Luar biasa adik-adik ya. Ayub menjawab dengan luar biasa perkataan istrinya. Dia menjawab amarah istrinya dengan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah, cerita ini boleh kita ambil hal baiknya, di mana kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, berkat itu tidak selalu hal yang menyenangkan. Kesulitan pun adalah berkat. Kak, bagaimana bisa kesulitan itu berkat? Ya benar, tergantung bagaimana respon kita, bagaimana kita mau mengambil hal yang baik dari apa yang terjadi yang kita alami. Kalau kita contohnya dapat masalah nih, atau mungkin kita kehilangan orang tua kita, bagaimana respon kita? Apakah kita akan mengatakan, Tuhan kenapa Engkau ambil orang tuaku? Tuhan kenapa aku kehilangan mainan kesukaanku? Tuhan kenapa aku kehilangan teman yang dekat denganku? Apakah respon kita seperti itu? Atau kita mau mengucap syukur dan mengambil respon yang baik adalah, Tuhan terima kasih. Tuhan memberikan aku orang tua yang baik, tapi kalau Tuhan ambil pun, aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara aku. Atau ketika kita kehilangan mainan atau kehilangan teman, apakah kita akan mengucap syukur atau kita bahkan marah-marah? Adik-adik, ketika kamu mengambil respon yang salah, maka sungut-sungutlah yang datang dan amarahlah yang datang. Tapi Kak Desi percaya kita semua mau belajar dan kita mau bersyukur, bukan? Adik-adik, tidak sampai di situ, Kak Desi juga mau menyampaikan kepada kita bahwa mari kita belajar mengambil sesuatu yang baik dari apa yang kita alami. Ingat, kondisi kita sekarang ini di mana COVID belum berakhir, tapi kita tetap mengambil baiknya. Kita walaupun di rumah bisa berkumpul dengan keluarga, walaupun di rumah kita masih bisa belajar, ya kan? Tetap bersyukur dan ingat, kesulitan dan masalah yang kita hadapi, kita tidak perlu bersungut-sungut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita dan segala yang kita lakukan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai di sini kebenaran yang Kak Desi sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan kami mau belajar, Tuhan, menjadi anak yang taat dan mau mengucap syukur dalam segala hal apapun yang kami lalui dan apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah memuji memuliakan nama Tuhan.
dan juga telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak di tempat ini. Tiba saatnya ya, kakak akan kasih adik-adik ayat hafalan. Ayat hafalan pagi hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 21b yang berbunyi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yuk kakak ulangin sekali lagi ya. Ayat hafalannya ya. Ayub 1 ayat 21b yang berbunyi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oke adik-adik ya. Adik-adik boleh hafal di rumah ya. Dan setelah adik-adik hafal, adik-adik boleh kirim ke kakak-kakaknya ya melalui handphone ya. Oke. Halo teman-teman, hari ini aku membaca Alkitab Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sesuatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 3 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ibadah pagi hari ini sampai di sini. Yuk kakak mau akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita. Kita tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak-kakak di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memberkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan Yesus. Kau berikan adik-adik kami kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih ibadah sekolah minggu di pagi hari ini telah selesai Tuhan Yesus. Kami hanya memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.